Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, mujahid dan mujahidah, semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kedua adalah salawat dan salam kita junjungan kepada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Oke, langsung saja kita masuk ya pelajaran biasa PAI lagi, yaitu masih materinya masih yang kemarin. Babnya masih yang kemarin, cuman materinya beda, yaitu adalah materi tentang bab wudhu. Nah, wudhu ya kita ngebahas macam-macam nih, ada banyak nih wudhu ya, pengertiannya wudhu apa, sebab-sebab wudhu itu apa, jadi kenapa kita harus disuruh wudhu itu apa sebabnya ya, terus syarat-syaratnya wudhu itu apa, rukun wudhu itu apa, yang membatalkan wudhu itu apa, praktik wudhu. Nah, praktik wudhu itu sebenarnya sih Bapak pengennya face to face ya, cuman karena pandemi ini mungkin tercuma penjelasan saja, karena biasanya kalau nama praktik otomatis yaitu mengenai postur tubuh ya, istilahnya ya motorik kasarnya lah ya, jadi gitu. Nah, itu adalah yang kita akan bahas pada hari ini, oke? Nah, kita ngebahas yang pertama adalah pengertian wudhu dulu. Nah, pengertian wudhu di sini udah nih ada nih ya. Ini apa namanya? Kalian mungkin sudah pada umum ya, udah pada tahu ya dari TK, dari SD, ya disuruh yang namanya tentang wudhu. Ya, wudhu itu berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya katanya ada al-wadda'ah ya, yang artinya adalah bersih ya, atau kebaikan. Kata ini bermakna bisa juga al-hasan, kebaikan, dan juga sekaligus bermakna kebersihan juga ya, an-nazafatu. Nah, jadi al-wudhu ini bisa diartikan itu juga. Nah, yang artinya adalah bersih. Nah, Menurut menurut syarah itu adalah penjelasan ya, menurut penjelasan Islam maksudnya ya, berarti membasuh anggota badan tertentu memakai air dengan syarat-syarat tertentu. Udah ada kata-kata membasuh anggota badan. Yang kata-kata membasuh itu berarti bukan menyiram tapi membasuh. Nah ya, jadi gitu, anggota badan tertentu memakai air. Jadi bukan mandi. Ya, udah kata-kata membasuh berarti ya memberikan air dari percikan ngalirnya keran ke tangan. Nah, itu membasuh tuh, dari tangan ke tangan lagi, kan biasa gitu ya, kan kita ambil airnya kita basuh. Nah, itu namanya membasuh. Itu juga pelajaran bahasa Indonesia ya, artinya membasuh sama istilahnya menyiram ya. Kalau menyiram tuh sekaligus, kalau membasuh tuh dari tangan dulu ambil air langsung sini, nah dikasih ke anggota badan yang lain. Nah, ini ada syarat-syarat tertentunya nih, ada nih. Oke, jadi pengertian wudhu itu, jadi apa sih maksudnya ya, dalilnya tuh kenapa sih kok kita disuruh wudhu gitu, kita tuh disuruh wudhu kalau kita pengen sholat tuh, itu apa gitu, siapa sih yang nyuruh? Nah, ini Allah nih, ada di surat Al-Maidah, kalian bisa buka di halaman 46 ya. Ini juga ada nih apa namanya dalilnya, maksudnya nih. Jadi idza kuntum sholat tuh, kalau kamu ingin mendirikan sholat atau melaksanakan sholat, faksilu, maka basuhlah wajahmu, dan seterusnya tuh kalian baca ya artinya tuh. Jadi udah kata-kata segitu aja udah tahu maksudnya. Idza kuntum, jika kalian ingin mendirikan sholat atau melaksanakan sholat, faksilu tuh artinya apa namanya, membasuh atau membersihkan ya, wujuhakum, nah itu wajah-wajahmu semuanya gitu, wa aidiyakum, dan tangan-tanganmu semuanya sampai siku-siku. Nah, itu semuanya ada tuh sebenarnya ya di dalam Al-Qur'an. Oke. Nah, ini sebab-sebab wudhu nih. Kenapa sih kita dianjurkan disuruh wajib itu, istilahnya wajib untuk wudhu? Ya biasanya kan manusia itu nggak luput dengan yang namanya dosa, ya kan? Kadang-kadang kita ini untuk mengenai dosa aja ya. Kita kan nggak, istilahnya nggak sadarkan diri kalau kita tuh kayak gini aja bisa membuat dosa, ya kan? Membuat dosa diri kita sendiri. Apalagi najis, yang hadas, yang lebih kecil-kecil ya, yang nggak kelihatan, yang kita mungkin belum tahu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hadas dan najis. Nah, di sini biasanya itu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kalau hadas besar tuh lain lagi. Ini untuk hadas kecil itu dengan berwudu. Makanya sebelum melaksanakan sholat kita lihat dulu nih diri kita pribadi. Aduh, aku punya hadas besar nggak ya? Oh, kayaknya nggak ada. Kalau ada,
ya berarti kita bersihin dulu hadas besarnya apa aja sih, apa kategorinya. Nanti kalau cuma hadas kecil doang ya kita cukup dengan yang namanya berwudu. Nah, di sini adalah syarat syahnya sholat. Oke. Ya, jadi seperti itu sebab wudunya kita tuh disuruh wudu tuh karena hadas kecil ya. Hadas kecil ya macam-macam. Kita udah belajar lah ya kemarin. Kalian buka lagi videonya mungkin kalau lupa atau bukunya. Oke. Nah, syarat-syarat wudhu ya. Ini syarat-syarat wudhu ini maksudnya apa? Ya, syarat-syarat wudhu ini kepribadian kita masing-masing ya, maksudnya ya yang disuruh nih. Yang pasti otomatis lah. Wudhu itu udah istilahnya pekerjaannya umat Islam ya. Otomatis agamanya harus Islam yang pertama. Mumayyiz ya, mumayyiz itu adalah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk. Maksudnya kalian tuh udah punya akal gitu, udah bisa berpikir yang mana baik, yang mana buruk. Nah, itu mumayyiz, syarat-syarat wudhu ya. Terus tidak berhadas besar. Nah, kan dan dibilang kalau udah berhadas besar kalian gak usah wudhu, tapi dibersihin dulu hadas besarnya baru wudhu gitu. Memakai air suci yang mensucikan. Nah, air suci yang mensucikan. Ya, itu kan biasa. Ntar kita ada pembahasannya tuh biasanya. Ada 11 atau ada 7 air suci yang mensucikan. Nah, itu macam-macam. Ada air embun, air sumur, dan macam-macam tuh ya. Air mata gunung dan sebagainya itu air suci yang mensucikan. Pak, air suci nih, ada yang air suci yang tidak mensucikan tuh apa? Tebak. Nah, air suci yang tidak mensucikan itu adalah air dari keran. Cuman tuh kerannya keran milik orang lain. Bukan orang, istilahnya diperbolehkan, istilahnya sama aja kalian kayak nyolong gitu. Ah, aku pengen wudhu. Ah, ada keran nih. Nah, kalian belum izin nih sama orang lain nih. Sama orang yang punya keran ini. Kalian nyalain aja wudhu, blok 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 blok. Orangnya nggak tahu. Itu air suci padahal, cuman tidak mensucikan. Nah, itu adalah air yang kalian istilahnya kata-kata kasarnya adalah mencuri. Nah, itu nggak boleh tuh. Makanya kita harus ini kenapa ada syarat seperti ini. Nah, itu adalah salah satunya biar kalian tuh nggak keliru. Jadi air yang sucinya tuh ada yang mensucikan, yang betul-betul mensucikan. Jadi yang betul-betul dapat izin. Terus apa namanya, betul-betul airnya macam-macam dan terkategorinya ya. Itu aja intinya, kalian yang tahu itu aja dulu dah. Terus tidak ada yang menghalangi sampai air ke kulit. Wah, nah ini misal tubuh kalian penuh tato, bekas cat tembok, cat apa tuh dibersihin dulu aja dah gitu. Terus misalnya apalagi tuh lem, kan biasa kita kayak sekolah ngelem apa, misalnya lem prakarya SBK kan, tuh lengket kan misalnya, itu dibersihin dulu aja karena kalau nggak nyerap sampai kulit tuh syarat wudhunya batal gitu. Oke. Nah, ini rukun-rukun wudhu nih ya. Rukun wudhu itu istilahnya kayak tutorialnya lah sebelum wudhu ya. Jadi betul-betul istilahnya sebelum mau masuk ke tutorial. Nah, ini dulu nih sebelumnya rukunnya. Apa aja sih? Nah, niat. Sebelum kita wudhu kita niat dulu noh. Niat wudhu ya. Nah, itu biasanya kalian tuh baca tuh apa namanya, wudhunya pengen betul-betul wudhu tuh karena ada apa namanya niatnya kan, nawaitu wudhuha lirofil hadasi askori fardolillahi ta'ala kan ya. Itu biasanya sering kita ini. Jadi kalian jangan ucuk-ucuk ke mana, ke tempat wudhu langsung plok 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 plok. Enggak, tapi ada baca dulu lah bismillah, nawaitulah dulu, niat dulu. Nah, itu baru kedua adalah membasuh seluruh muka dengan sempurna. Nah, muka kalian tuh dibasuh pelan-pelan, bukan diguyur ya, tapi dibasuh dari air yang mengalir ke tangan terus siram ke muka. Nah, itu namanya membasuh. Terus membasuh kedua tangan sampai siku mana? Nah, ini siku kan ya, kalian udah pada tahu lah siku ya. Terus mengusap atau menyapu sebagian kepala saja. Nah, rambutnya itu cuma di depannya saja, gak usah sampai belah belakang, apalagi sampai menetes-netes kayak mandi gitu, jangan. Itu nggak boleh, malah hukumnya jadinya apa ya, makruh kalian tuh ya. Jadi makruh tuh istilahnya nggak dapat pahala, nggak apa itu, jadinya berkurang lah istilahnya pahalanya. Wudhu malah berkurang pahalanya kan. Mendingan wudhunya betul-betul yang ada ini siapa sesuai dengan rukun aja, jangan berlebihan lah. Membasuh kedua tapak kaki sampai mata kaki. Nah, itu mata kaki kalian pasti tahu lah tuh. Terus tertib. Nah, ini tertibnya maksudnya adalah kalian tuh dari niat sampai membasuh kaki tuh tertib. Nah, oke. Seperti itu. Itu namanya rukun wudhu. Nah, setelah wudhu biasanya tuh ada yang membatalkan wudhu tuh. Biasanya ya. Biasanya ada yang, Pak,
Kalau seperti ini gimana? Nah, ini yang membatalkan wudhu nih ya, yang sering banget yang mungkin terjadi ya. Keluar sesuatu dari dubur atau kubul. Nah, itu kadang-kadang sering banget ya. Kita habis wudhu tiba-tiba kentut. Nah, atau mungkin apa istilahnya kencing dikit gitu ya keluar, set gitu mungkin ya. Atau gimana sih ya, mungkin kalian pernah lah ngerasain lah ya, kencing tiba-tiba nggak bisa tertahan, nah kan. Cuman kalau misalnya kentut, kalau kalian gak nyium bau sama bunyinya nggak ada, itu nggak batal ya. Sebagian ulama bilang kalau misalnya nggak ada bau sama bunyinya itu nggak batal kalau kentut. Nah, kalau kencing itu udah otomatis ya pasti batal, maupun dikit maupun banyak, karena yang namanya kencing itu udah namanya najis ya, cairan dah tuh udah. Kalau misalnya emang pak saya kencing dikit nih, udah lepas aja celananya, celana dalamnya dulu, habis itu bersolat pakai lagi gitu ya, kalau misalnya darurat di luar gitu. Cuman kalau misalnya di rumah ya ganti gitu ya. Nah itu, terus yang kedua adalah hilang akal disebabkan mabuk, tidur gila. Nah biasanya ada nih yang kalian misalnya tidur, itu tidur kayak di sholat Jumat tuh kan, ada yang tidur tuh kalau tiduran sampai pantatnya bergerak-bergerak gitu, maksudnya pindah-pindah ya. Kan ada yang makan bapak-bapak tidurnya apa ya, duduk kayak sila gitu. Nah itu nggak batal ya, karena dia nggak bakal pindah dari apa, tidurnya kayak istilahnya nggak bakal nyaman gitu apa ya, kalau beratnya tidurnya nggak begitu nyaman, jadi masih dibilang masih setengah tidur masih setengah bangun. Nah itu nggak batal tuh tidurnya. Tapi kalau misal tidur sampai senderan, sampai palanya di mana, di sujudan di lantai, nah itu batal tuh ya, otomatis kita udah nyaman lah tidur udah seperti itu. Atau mabuk, nah mabuknya udah pasti lah yang nggak boleh, apalagi gila ya. Nah itu yang membatalkan wudhu. Terus yang ketiga adalah ini bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa lapisan ya. Kalau misalnya ada laki-laki sama perempuan habis wudhu nggak sengaja lewat cetok gitu misalnya, cuman dia kesentuhannya tanpa lapisan, tanpa baju, nah misal tangan jempol ketemu jempol juga misalnya, nah itu batal karena bukan muhrimnya. Terus misalnya, Pak, saya kesentuh tadi cuman bajunya doang, itu nggak apa-apa. Mau baju sama mau kena itu nggak apa-apa. Kayak yang penting jangan sampai kena kulitnya secara langsung. Oke. Nah, biasa Pak, ini pasti kalian ada pernah bertanya ntar kayak gini nih, sebelum kalian nanya Bapak udah jawab nih. Pak, di Mekah misalnya kayak kita naik haji umroh, itu kan biasanya pada toab tuh. Itu kan saling gencet-gencetan ya. Wah, kadang-kadang bersentuhan Pak, itu gimana? Nah, itu pengecualian ya. Pengecualian ketika udah di Mekah atau umroh itu udah udunya itu udah istilahnya udah infinity, nggak bakal batal-batal. Itu udah pengecualian di situ loh. Ya, karena pas lagi tawaf aja. Karena ya namanya nggak mungkin kan Allah tuh nggak bakal memberikan pengecualian. Contoh misalnya seandainya Allah tuh nggak ngasih pengecualian ya, ada yang kena keluar lagi wudhu lagi kan ribet gitu, jadi banyak yang bolak-balik belum selesai tawaf udah batal, baru muter baru gue masuk ke barisan udah batal kan nggak mungkin. Makanya jadi di pengecualian aja itu ya, kalian takutnya ntar berpikir apa namanya boleh, itu pengecualian aja untuk di tawaf saja biar nggak crowded lah. Jadi nggak mungkin baru sampai ini kan, kalau seandainya kan cuman cowok-cowok dulu misalnya, cewek-cewek dulu tuh nggak ada sejarahnya ya, yang ada malah jadi lama ya, tawafnya jadi lama, maka dibarengin semuanya gitu ya. Terus menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan atau jari ini udah pasti ya. Kalian misalnya ya megang itu ya, pasti udah pasti batal, padahal punya kalian sendiri. Pak, saya kan nggak keluar cairan, Pak, saya kan nggak kentut, itu udah pasti batal karena daerah itu adalah banyaknya kotoran. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah praktik wudhu. Nah, sebenarnya sih Bapak kalau untuk di bagian praktik wudhu ini pengennya apa namanya langsung gitu tatap muka. Ya, ini kalian baca sendirilah, membasuh telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur, menggosok 3 kali. Jadi berkumur-kumur tuh ya kalau bisa sih tangannya ikutan juga ke mulutnya gitu, dikosok-kosok dikit. Mungkin masih ada cabe, mungkin masih ada apalah macam-macam ya. Mencuci lubang hidung dengan cara menghisap air ke hidung lalu mengeluarkannya lagi. Jadi dihisap dikit aja gitu, gitu jangan dimasukin semuanya lah jadi penyakit ya. Dikit aja seret gitu aja.
ya, terus membasuh muka 3 kali, menyela jenggot. Nah kalian juga ya kalau udah punya jenggot ya, jadi jenggotnya di sela-sela gitu, dilus-lus lah tuh, jadi mukanya tuh sampai jenggotnya dia. Mengusap kedua tangan sampai siku-siku ini udah pasti. Mengusap kepala dari arah depan sampai tengkuk lalu kembali lagi. Nah ini kalau wudhu untuk rambutnya kalian usap aja dari depan ke belakang balik lagi. Udah gitu, jangan bur 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 bur, apalagi cuman ceprek 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 gitu doang ya. Terus mengusap telinga luar dengan ibu jari dan bagian dalamnya dengan jari telunjuk. Lah ini mah perlu praktek ya, pokoknya sebersih mungkin lah kalian perlu ya. Dan 3 kali, terus membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki dan membersihkan selesai. Jadi jangan apa nih apa atasnya doang lah ya, atas doang kakinya, cuman itunya aja, tapi sama sela-selanya. Biasanya kan sela-selanya kita takut nggak kena kan. Habis itu berdoa. Nah ini berdoanya kalian nih pasti tahu kan, apa namanya, hafalkan ya. Moga aja kalian hafal. Ntar mungkin ada ya, ada tugas mungkin ya untuk menghafalnya nih ya. Hafal tentang doa sesudah wudhu. Nah ini ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minal ini apa beda-beda ya. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Ini biasanya Bapak gitu. Cuma ini ada yang lebih ringkasnya kayaknya. Allahumma ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Ada yang kalau Bapak ada tambahannya sih. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu punya Bapak. Oke, itu aja ya. Mungkin pembahasannya tentang wudhu. Oke. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.